semuanya jadi win-win solution ya, buat si ASN yang pensiunan maupun juga buat negara. Kalau sekarang menurut saya memang tidak win-win solution gitu, karena terus terang saja mohon maaf ya, pensiunannya sudah tidak berkontribusi lagi kepada negara. Kita bicara tentang dana pensiun ASN yang katanya Ibu Sri Mulyani ini jadi beban keuangan negara, beban APBN Pak di 2022 ini. Menurut Bapak sendiri seperti apa Pak? Apakah layak disebut sebagai beban terhadap APBN Pak dari dana pensiun itu sendiri? Ya, kalau saya menanggapinya sih bahwa yang pertama itu bukan beban ya, justru konsekuensi atau menjadi kewajiban dari negara terhadap para aparatur sipil negara yang sudah pensiun. Karena itu komitmennya adalah pada saat lampau berdasarkan regulasinya ya. Nah, yang kedua adalah dia kemudian menjadi persoalan sebenarnya di skema. Ya kan? Karena formula yang diterapkan atau skema yang diterapkan selama ini dan oleh negara adalah skema PSU Go. Ketika si ASN-nya berhenti pensiun hari ini, maka kehidupan kedepannya itu menjadi tanggungan negara. Nah, karena tanggungan negara yang dananya itu tidak disiapkan pada jauh-jauh hari, sehingga ini kan harus masuk ke dalam APBN untuk membiayai si pensiunan, ya kan? Nah, kalau pensiunannya pertama masa hidupnya panjang, jumlahnya terus bertambah, maka uang pensiun yang harus disiapkan oleh negara tuh menjadi besar kan. Nah, karena itulah, karena semakin lama semakin besar, tentu ini pada akhirnya kan menjadi dirasa sebagai sebuah beban. Jadi yang paling penting justru skemanya harus digeser, tidak lagi menjadi katakanlah masuk ke APBN berdasarkan katakanlah anggarannya negara, tapi harus mulai ngiur. Negara ngiur ke ASN, kemudian si ASN-nya juga ngiur. Misalnya negara ngiur 10% per bulan. Disiapin uangnya secara terpisah, sehingga nanti ketika ASN ini pensiun, ya sejumlah itu tinggal dibayarkan. Itu yang disebut dengan skema fully funded. Ya, jadi dari PSU Go yang sekarang kalau karyawan atau ASN-nya berhenti, baru dijadiin beban negara untuk bayarin tiap bulan. Padahal sebelumnya nggak ada pencadangan dana. Nah, kalau di fully funded, sekarang mulai hari ini setiap bulan negara nyisihin tuh 8%, 8%, 8% sampai nanti pada saatnya si ASN pensiun itu baru dibayarkan dari uang yang terkumpul atau terakumulasi. Buat saya itu bukan hanya negara, perusahaan swasta pun harus melakukan itu, karena cepat atau lambat pegawai itu pasti pensiun dan perusahaan harus bayar yang namanya uang pensiun atau uang pesangon. Pertanyaannya, uangnya dari mana? Jangan PSU Go, harus fully funded dari sekarang, cadangin. Berarti itu juga jadi apa ya, bisa dibilang skemanya jadi pembelajaran juga untuk swasta juga, perusahaan-perusahaan swasta ketika akan membayarkan dana pensiun untuk karyawannya, berarti apa ya? Betul, sebenarnya tidak ada masalah ya dengan yang namanya uang pensiun. Yang masalah itu kalau uang pensiunnya tidak dicicil dari sekarang, nggak dicadangin dari sekarang. Harusnya dari sekarang itu dicadangin 5% kah, 8% kah, 10% kah, sehingga nanti pada saatnya waktu pensiun itu bisa sudah ada duitnya itu. Jadi itu yang disebut dengan mulailah mencadangkan dana pensiun dari sejak sekarang sampai nanti pada saatnya usia pensiun itu datang gitu ya. Karena cepat atau lambat siapapun itu pasti akan membayar uang pensiun. Negara bayar, perusahaan swasta juga bayar. Nah kemudian ada rencana dari pemerintah juga untuk membuat asosiasi atau skema atau lembaga pengelola dana pensiun sendiri, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah itu nanti bisa menjadi efektif untuk mengelola dana pensiun dari ASN ini, Pak? Ya, kalau menurut saya yang paling pertama adalah mengubah skemanya dulu dari PSU kepada fully funded. Yang tadinya tidak dicadangkan, sekarang mulai mencadangkan, kan gitu. Lalu kedua, setelah dicadangkan, mau ke siapa yang akan mengelola?
gitu ya. Ya menurut saya sih negara itu punya lembaganya lah gitu. Sudah ada lembaga yang bagiannya ngurusin pensiunan negara kan sudah ada gitu. Jadi mau dibentuk baru atau tidak, menurut saya tidak ada masalah kalau seandainya skemanya sudah diubah, baru dipercayakan pada lembaga negara yang lain untuk mengelola. Yang paling penting buat saya adalah siapapun yang mengelola itu harus punya integritas. Jangan sampai kita nggak punya integritas ya. Kita sudah punya pengalaman kasus-kasus kemarin tuh ya, yang pada akhirannya uang-uang pensiunan dan sebagainya itu yang relatif akhirnya nggak bisa dibayar ya kan gitu. Nah itu jangan terulang lagi, maka carilah orang-orang yang integritasnya tinggi untuk bisa mengelola keuangan hari tua dari para ASN kita itu. Selain lembaga pengelola pensiun, juga kemarin Ibu Sri Mul juga bilang kalau sebenarnya penting untuk kita memiliki undang-undang pensiun, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri nih, seberapa besar urgensinya Pak undang-undang pensiun itu sendiri, Pak? Sangat urgen dan penting untuk segera diratifikasi. Ya, undang-undang dana pensiun kita undang-undang 11 tahun 92. Usianya sudah 30 tahun ya. Jadi menurut saya ini relatif nggak diperhatikan oleh pemerintah. Justru segeralah pemerintah ya dalam hal ini untuk melakukan revisi terhadap undang-undang dana pensiun 1192. Konon kabarnya itu juga sekarang sudah di dalam pembahasan dan semoga saja undang-undang dana pensiun yang baru nanti gitu ya, itu yang disebut dengan undang-undang P2SK gitu, itu mudah-mudahan bisa segera terrealisasi dan di dalamnya adalah menjadi angin segar untuk perbaikan sistem pensiun ya di Indonesia, baik itu untuk ASN maupun juga untuk pekerja swasta. Kita balik lagi nih Pak nih, ketika pemerintah berencana untuk membuat lembaga pengelola dana pensiun terutama untuk ASN dan juga baik ASN negara ataupun TNI dan Polri, Pak. Terus pandangan Bapak sendiri gimana nih Pak nih tentang nasib dari Taspen dan juga Asabri yang selama ini sudah mengelola dan juga menyalurkan dana pensiun kepada ASN ataupun TNI dan Polri ini, Pak? Ya kalau saya sih secara pendapat ya, saya kira tinggal direvitalisasi lah, dioptimalkan saja bagaimana bisa menjalankan istilahnya tugas pokoknya atau fungsinya dari lembaga-lembaga negara itu. Menurut saya secara kelembagaan gak ada masalah, sudah benar gitu ya, kayak Taspen ataupun Asabri, tinggal mekanismenya, termasuk juga katakanlah misalnya bagaimana pertanggungjawabannya, kemudian prinsip kehati-hatiannya, itu semuanya diterapkan betul-betul ke dalam lembaga-lembaga itu, sehingga kedepannya dalam urusan katakanlah membayarkan uang pensiunan baik itu TNI Polri maupun juga ASN itu tetap berjalan dengan baik, amanah gitu ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kita bicara lagi nih Pak tentang skema pensiun yang tadi Bapak bilang PSU Go itu, ketika skemanya diubah, saya juga sempat baca dari pemberitaan dari DPR sendiri, sebenarnya pemerintah tidak perlu menggembar-gemborkan tentang beban itu sendiri gitu Pak. Jadi tinggal mengubah skemanya saja dan udah jadi lebih mudah gitu kan, jadi lebih tidak menjadi beban gitu. Tapi menurut pandangan Bapak sendiri, ketika mengubah skema itu apa yang menjadi kendala dan juga apa yang permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa muncul Pak ketika pengubahan skema itu sendiri, Pak? Ya kalau menurut saya sih, kalau bicara analisis saya soal aktualnya itu bicara tentang administrasi datanya ya, tentang ASN itu. Karena kalau pengubahan skema betul memang gampang, cut off aja mulai per bulan ini sampai dengan yang ke depan itu menjadi kewajiban negara. Tapi mulai per bulan ini katakanlah itu negara sudah mulai iur 5%. ASN juga mulai iur 5%. Berarti total 10% sampai dengan ke masa pensiunnya. Jadi nanti begitu di hari pensiun yang per 2022 bulan Agustus itu adalah menjadi beban negara, yang dari September sampai dengan ke masa pensiun itu sudah diakomodir melalui skema fully funded. Ya kan? Jadi di cut off di PSU-nya sampai dengan sekarang. Ya.
Kalau bicara skema segitu mudahnya gitu ya. Jadi tinggal diterapkan saja gitu. Cuma kembali lagi kalau misalnya pun pemerintah bayar 5 atau 8% sekarang ke seluruh ASN kita yang misalnya jumlahnya 4 juta lebih gitu kan. Pertanyaannya biarpun 5% ada duitnya gak? Iya. Dari APBN lagi. Nanti kalaupun nggak ada ya dari APBN lagi, dianggarkan lagi gitu kan. Akhirnya nggak kelar-kelar gitu. Makanya tapi harus ada keberanian untuk memastikan bahwa ini udah mulai stop nih di sini. Jadi jangan lagi menggunakan formula yang lama, gitu kira-kira. Berarti istilahnya sebenarnya yang jadi permasalahan adalah ketika mengubah skema itu otomatis juga mengubah APBN-nya juga, rencana RAPBN-nya juga, dan juga mengubah data-datanya, Pak. Nah, ketika datanya itu berubah nanti apakah kemudian akan bisa lebih mengakomodir untuk dana pensiunnya ataukah muncul permasalahan baru lagi nih Pak nanti? Ya, saya kira harus berbarengan ya. Untuk begitu skemanya dirubah, lakukan sosialisasinya juga ya kepada para ASN kita. Lalu kemudian dari perubahan itu ke depannya itu menjadi bagaimana, itu juga perlu disosialisasikan gitu ya. Sehingga pada titik akhirnya adalah semuanya jadi win-win solution ya, buat si ASN yang pensiunan maupun juga buat negara. Kalau sekarang menurut saya memang tidak win-win solution gitu, karena terus terang saja mohon maaf ya, pensiunannya sudah tidak berkontribusi lagi kepada negara karena dulu kerjanya kan gitu ya. Tapi sekarang kehidupannya masih menjadi beban, menjadi tanggungan dari negara, yaitu kan menjadi negara harus terus menyiapkan itu. Nah, sampai kapan ini mau berlangsung? Ya negara ini yang harus memikirkan. Sampai kapan juga mau diberhentiinnya nih, supaya kita berubah kepada skema yang fully funded tadi. Jadi dari PSU Go pindah ke fully funded. Oke, mungkin terakhir nih Pak nih, apa harapan Bapak sendiri terhadap skema baik dari PNS, ASN ataupun PNS dan juga swasta tentang dana pensiun itu sendiri tuh, Pak? Iya, buat saya sih harapan saya skema terbaik sekarang soal dana pensiun itu pergi ke fully funded. Dicadangkan dari mulai sekarang, setiap bulan berapa besar persentasenya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi negara maupun juga si pihak perusahaan. Tapi cadangkan dari sekarang secara bulanan. Jangan mengambil pola PSU Go. Di swasta juga jangan PSU Go, begitu karyawannya pensiun baru dicariin uang untuk bayar uang pesangon. Ya, harusnya dicadangkan dari jauh-jauh hari supaya nanti pada saatnya harus dibayarkan itu uangnya sudah siap. Jadi saran saya, sudah pas waktunya untuk berubah dari PSU Go ke fully funded sebagai skema pensiun bersama-sama buat ASN, buat swasta. Oke, dan mungkin apakah jadi penting juga nih Pak nih ketika pemerintah memiliki lembaga pengelola dana pensiun sendiri, jadi ASN dan juga pensiunan TNI dan Polri semua masuk ke lembaga itu, kemudian dikelola di situ, jadi lebih transparan juga Pak ke depannya. Kalau saya sih melihat lebih baik kepada free market aja sudah. Ini kan eranya era keterbukaan ya gitu. Nanti kita bikin lagi lembaga satu, nampung itu terjadiin ladang yang tidak baik lagi kan gitu ya. Jadi nanti masalah lagi, padahal ini uang buat pensiunan juga gitu. Lebih baik sudah jelas yang ada di market ini sekarang sudah ada semuanya, tinggal dioptimalkan. Silahkan kalau perlu dipilih secara terbuka, secara transparan, secara dilihat kinerjanya masing-masing seperti apa. Jadi biarkan bebas, yang paling penting mereka mendanakan. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Pak untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih. Semoga bisa menjadi pemahaman baru nih untuk sobat bisnis, dan juga mungkin di antara sobat bisnis ada yang salah satunya ASN gitu ya. Jadi lebih tahu dan mungkin bisa menyarankan juga nih ke pemerintah langsung supaya mengubah skemanya segera, dan juga semoga harapannya ke depannya undang-undang mengenai pensiun ini bisa segera jadi terbentuk ya, dan segera dibahas jadi RUU dan segera menjadi undang-undang ya Pak. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak untuk sudah sudah ACC atau ada BTS atau ada TMS-nya, itu nanti kita bisa pantau dari sistem. Dan ini sangat memudahkan ya dari aplikasi, sehingga mungkin instansi juga bisa mencek ya setiap hari mungkin atau setiap saat usulan yang memang sudah dikirimkan ke BKN. Ya. Next.
Ya, ini adalah dokumen yang tadi juga sudah disinggung. Jadi kita mungkin yang perlu untuk ke aplikasi atau mungkin untuk pemberhentian ke CSN ini adalah DPCP ya kan. Tadi data penerima calon pensiun ini sangat penting sekali ya karena untuk data ini yang akan mewakili ya untuk akan tercantum di Pertek maupun di SK. Jadi harus memang benar-benar di cross check berkali-kali ya, pastikan bahwa data itu sudah benar dan sudah paling yang terkini. Kemudian juga SKCPNS, ada SKKP terakhir, SKP 1 tahun terakhir, super tidak pernah dijatuhi hukdis ya, kemudian juga super pidana. Dan ini juga memang apa hal-hal yang penting ya yang untuk diunggah di aplikasi CSN. Hal-hal lain ya, ini yang memang harus perlu diperhatikan karena pelayanan kita memang sudah one day service. Jadi sejak 1 Januari 2023 kita sudah launching ya untuk CSN dan alhamdulillah semua instansi pusat maupun daerah sudah langsung ya apa menggunakan CSN dan ini dampak apa positifnya banyak sekali ya. Jadi pelayanannya juga cepat. Kemudian juga instansi tidak perlu lagi harus ke kami gitu. Jadi kita cukup melihat dari sistem itu sudah terpantau progres yang memang diusulkan gitu ya terkait pemberhentian yang memang dari instansi ya seperti itu. Dan di sini memang untuk layanan terkait CSN ini adalah yang perlu diperhatikan mungkin adalah instansi agar dapat inventarisir PNS yang akan masuk ke BUP. Jadi dari CSN itu kan bisa nanti diunduh ya untuk nominatif. Kita bisa melihat setahun ke depan siapa-siapa sih PNS kita yang akan pensiun itu bisa di apa di download ya untuk datanya. Kemudian juga untuk PPK didorong agar segera menetapkan SK pensiun. Jadi sampai saat ini memang ada masih keterlambatan ya. Jadi mungkin prakteknya sudah selesai, tetapi untuk SK-nya masih ada proses sehingga ada keterlambatan yang mungkin apa PNS untuk menerima untuk bulanannya gitu ya setelah dia menjelang pensiun. Dan ini juga harap dicek secara teliti dan lengkap. Kemudian untuk jika terdapat BTS atau TMS agar segera menindaklanjuti sesuai dengan catatan pada CSN. Terkadang kita juga ada apa arahan pimpinan apabila memang BTS mohon segera langsung direspon atau segera dilengkapi gitu ya apabila ada kekurangan dokumen. Jadi sehingga untuk proses pemberhentian kita bisa tepat waktu ya. Jadi tidak terlalu lama ada di instansi. Next. Ya, ini adalah apa surat pernyataan yang mungkin nanti bisa ada di Perban 2 tahun 2018. Ini juga salah satu syarat untuk dokumen yang harus diunggah melalui apa aplikasi CSN untuk usulan pemberhentian pensiun PNS. Ya, next. Ini juga ada untuk surat pernyataan ya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan nanti akan ditandatangan oleh pimpinan pegawai setingkat eselon 2 ya. Dan ini apa wajib ya harus juga diunggah di aplikasi CSN. Ya, next. Ya, mungkin ini adalah layanan Direktorat Pensiun. Jadi nanti apabila apa ada terkait untuk mengkonsultasi gitu ya, kita ada layanan terkait untuk permasalahan ya pemberhentian pensiun PNS dan ini akan juga mempercepat ya untuk proses percepatan layanan terkait pemberhentian dan nanti bisa dari instansi ataupun mungkin untuk konsultasi ya terkait permasalahan pensiun. Demikian terima kasih. Untuk paparan mungkin kita bisa sering diskusi ya untuk terkait permasalahan prosedur pemberhentian PNS. Baik, Bapak Ibu Sobat BKN, demikian materi yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi mohon dibukakan pintu maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar kami berikan ke Mas Haryadi. Silakan Mas Haryadi. Baik, kami ucapkan terima kasih kembali Ibu Sri Marniati atas materi yang telah disampaikan. Sedikit saya coba meringkas kembali materi yang kedua. Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Pensiun itu sendiri terdapat beberapa jenis yaitu pensiun pegawai, pensiun janda duda, pensiun anak, serta pensiun orang tua yang diberikan dengan syarat, kriteria, serta persentase manfaat sesuai peraturan perundang-undangan. Baik, Bapak Ibu Sobat BKN,
kita memasuki sesi tanya jawab atau diskusi. Pada sesi pertama, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah disampaikan pada slide itu. Kami juga telah merangkum beberapa dari pertanyaan-pertanyaan yang sama. Nanti untuk mempersingkat waktu, dapat langsung dijawab oleh narasumber kita. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini mungkin saya tujukan kepada Ibu Aminah terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, usia pensiun bagi PNS, apakah dimungkinkan usianya kurang dari 50 tahun? Ini dari PP 11 tahun 2017. Mohon dapat dijelaskan. Mungkin yang dimaksud ini adalah yang terkait dengan APS ya belum memasuki batas usia pensiun ya. APS, apakah pemberhentian dan hormat ya? Mungkin yang dimaksud pertanyaan di sini adalah bagaimana apakah usia kurang dari 50 tahun itu dapat memperoleh hak pensiun. Silakan Ibu Aminah bisa dijawab. Baik, Mas Haryadi, saya akan mencoba menjawab terkait pertanyaan apakah dimungkinkan usia kurang dari 50 tahun untuk mengajukan pensiun. Jadi, sekarang ini kita masih menggunakan Undang-Undang 1169 untuk yang mendapatkan hak pensiun usia 50 tahun, masa kerjanya 20 tahun. Itu Mas Haryadi yang kita yang masih kita pakai Undang-Undang 11 tahun 1969. Baik, berarti untuk pemberhentian dengan hormat ya, baik KPS atau PDH ataupun hukuman disiplin itu dapat diberikan hak pensiun apabila telah memenuhi usia 50 tahun dan memenuhi masa kerja sebagai PNS 20 tahun. Ya, seperti itu Bu ya. Ya. Baik, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Ini mungkin kepada Ibu Sri Fatmiati ya. Saya bacakan, di Undang-Undang 11 tahun 1969, anak yang menjadi ahli waris adalah anak kandung atau anak yang disahkan oleh undang-undang. Apa yang dimaksud anak yang disahkan undang-undang dan bagaimana mekanismenya terkait hak waris? Apakah anak angkat dapat dimasukkan ke dalam sebagai ahli waris? Silakan Bu Sri Fatmiati. Ya, baik Mas Haryadi, untuk pertanyaan bagus sekali ya. Ini paling sering ditanyakan ya terkait untuk ahli waris anak. Memang untuk saat ini anak yang termasuk ahli waris adalah yang memang sah ya dari perkawinan PNS ya, suami atau istri seperti itu. Jadi memang anak kandung yang sah gitu ya. Nah, di sini memang banyak sekali ada di pertanyaan apakah anak angkat yang disahkan itu termasuk gitu ya ahli waris ya. Kalau bunyi dari Undang-Undang 11 ini memang tidak termasuk ya untuk anak angkat meskipun sudah sah secara negara diakui untuk diangkat gitu ya. Jadi untuk yang kepegawaian untuk yang usulan pemberhentian ini memang masih anak kandung yang memang dari orang tua dari PNS. Seperti itu Mas Edi. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, ini saya tujukan kembali ya ke Ibu Aminah. Pertanyaannya adalah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Bab 6 Pasal 21, pegawai ASN mendapatkan hak pensiun. Dan jadi pertanyaan, apakah P3K mendapatkan hak pensiun? Silakan Ibu Aminah ya. Dijawab. Baik Mas Haryadi, memang di aturan Undang-Undang 20 tahun 2023 itu belum mengatur untuk hak pensiun bagi pegawai P3K. Jadi sementara ini untuk pegawai P3K gitu.
Oh, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Jadi intinya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sampai saat ini itu belum mendapatkan hak pensiun ya Ibu ya. Ya. Ini mungkin karena dikarenakan peraturan turunan dari Undang-Undang ASN yang mengatur program pensiun baik peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan itu belum mengatur terkait program jaminan pensiun bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Baik, saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ini saya ajukan kembali mungkin ke Ibu Sri Fatmiati. Syarat mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian. Ibu, bagaimana syaratnya? Apa seseorang PNS ketika pensiun itu mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian? Baik, silakan dijawab Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mas Haryadi untuk pertanyaan terkait PNS yang mendapatkan KPP. Di sini memang tertuang ya di PP 12 tahun 2002. Jadi untuk kenaikan pangkat pengabdian itu memang kalau dia masa kerja PNS-nya adalah sudah lebih 30 tahun itu dipastikan dia mendapatkan KPP masa kerja PNS 30 tahun ya. Tetapi apabila seorang PNS itu masih memiliki di antara 20 sampai 30 gitu ya, itu nanti syarat dia mendapatkan KPP adalah pastikan dari KPP terakhirnya itu adalah sudah 1 tahun gitu ya, baru dia bisa mendapatkan KPP. Tapi kalau misalnya ada PNS, saya masih di bawah 20 tahun nih gitu, tapi udah di atas 10 tahun. Berarti itu nanti dari syarat harus dia pastikan KPP terakhirnya adalah sudah 2 tahun ya untuk bisa mendapatkan KPP menjelang BUP. Mungkin itu Mas Haryadi. Baik, terima kasih Ibu Sri Fatmiati. Terkait dengan kerja PNS dan juga dari berapa tahun dalam kenaikan berapa tahun dalam kenaikan pangkat terakhir selain tidak dalam memperoleh ya itu pasti ya. Baik tingkat kalau dia kena HD artinya dia tidak mendapatkan KPP terakhir ya jika dia ada HD disiplin. Baik. Mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir dulu ya. Pertanyaan terakhir yang ada di Slido. Mungkin Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau diskusi nanti bisa resen terlebih dahulu. Ini saya lanjutkan untuk pertanyaan terakhir. Ini ditujukan kepada Ibu Aminah ya. Ibu Aminah. Ya. BUP dosen adalah 65 tahun. Apakah BUP guru besar otomatis 70 tahun atau melakukan perpanjangan usia pensiun dari 65 tahun ke 70 tahun? Silakan Ibu. Baik Mas Haryadi, sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen ya, memang jabatan guru besar 70 tahun. Untuk dosen itu 65 tahun. Apabila jabatan dosen untuk menduduki jabatan guru besar tentunya kan ada uji kompetensi ya menurut peraturan perundang-undangan. Jadi apabila dosen tersebut sudah diangkat dalam jabatan guru besar bisa BUP-nya menjadi 70 tahun. Seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu PKS. Dari saya sudah selanjutnya kita berikutnya membacakan pertanyaan di situ. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan sesuai dengan tema ya Bapak Ibu ya, itu dapat resen. Ini yang pertama, ini sudah resen Bapak Sunarto dari Kemensos ya, Bapak Sunarto dari Kemensos. Silakan Bapak Sunarto untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya mungkin langsung aja ya, nggak tahu nanti ke narasumber siapa ini yang berkaitan pensiun ya. Kalau saya lihat perhatikan usia pensiun kan 58, kemudian 60, 65, 70. Nah, semenjak ada penyetaraan itu banyak usia pensiun bertambah menjadi 60.
terutama adalah yang madya. Sampai usia 60, ternyata saya perhatikan itu masih sangat produktif, masih sangat kuat. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut untuk mempersiapkan, ini kan utamanya adalah PNS, bukan P3K ya, yang PNS. Ya, bagaimana mempersiapkan dengan usia-usia tersebut yang produktif. Kalau saya berpikir atau memiliki pendapat, awasan, ketika usia 58, 60 itu masih produktif, masih bisa berkarya. Kadang-kadang kalau memanfaatkan taspen itu, kalau planningnya biasanya sudah punya agenda kebutuhan, mungkin perbaikan rumah, mungkin untuk anak sekolah, atau untuk kebutuhan yang lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ada nggak dari instansi terkait terutama dari BKN yang melakukan pendampingan terhadap usia-usia yang terutama yang sudah pensiun sebenarnya. Jadi kalau yang pra pensiun kan masih terikat dengan tugas, artinya pendampingannya masih lebih mudah. Tapi ketika sudah pensiun, banyak para pensiun itu hidupnya agak kesulitan secara ekonomi. Nah, bisa nggak atau ada nggak? Kalau pemerintah kan menurunkan yang namanya kredit usaha rakyat. Nah, kalau untuk pensiunan ada nggak yang modal bergulir, terutama adalah para pensiun yang masih berkarya. Nah, ini mohon bisa ada perhatian, kalau perlu ada semacam database para pegawai yang sudah pensiun. Ada nggak yang hidup di garis bawah kemiskinan? Saya yakin ini harus